Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiananta dengan NIM 05040221153. Perkenalkan, nama saya adalah Ega Lutfiatul Aini dengan NIM 0504002211105. Saya Nurul Fadila dengan NIM 050202210078. Selanjutnya silahkan tonton video kami yang berisi penjelasan tentang materi pemikiran ekonomi menurut Sayyid Mahmud Telegani. Baik, sebelum kita menginjak ke materi yang akan disampaikan, baiknya kita mengetahui dulu biografi dari Sayyid Mahmud Telegani. Jadi, Sayyid Mahmud Telegani adalah seorang teolog dari Iran, reformis Muslim, pendukung demokrasi, dan juga cendekiawan Islam Syiah senior dan pemikir Iran. Pengaruh terbesarnya telah dikatakan dalam pengajaran tafsir Al-Quran karena banyak muridnya yang telah menjadi revolusioner. Selanjutnya mengenai prinsip dasar mengenai kepemilikan menurut Telegani. Yang pertama yaitu tanah dan sumber daya alam tidak boleh dimiliki siapapun, baik individu maupun masyarakat. Yang kedua yaitu individu dapat memiliki hak atas tanah dan sumber daya lain secara bersyarat melalui kerja. Yang ketiga, uang dan mata uang tidak boleh beredar di sebagian kecil orang kaya saja. Selanjutnya yang keempat, aset likuid dan kekayaan dikenal zakat dan khums. 5. Wali kaum muslim mempunyai hak memiliki kekayaan dan mengenakan pajak atas tanah dan sumber daya alam. Selanjutnya yang keenam, laba dan kekayaan yang diperoleh dengan cara ilegal seperti bunga, judi, dan lain-lain tidak dapat dimiliki. Yang ketujuh, anak-anak serta orang gila tidak punya hak memiliki kekayaan atas namanya sendiri. Yang terakhir, Islam melarang pengeluaran mubazir dan yang merugikan. Selanjutnya, Telegani juga membahas tentang kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam. Menurut beliau, ada dua jenis tanah, yakni yang pertama, anfal, yakni tanah yang asalnya dimiliki oleh seluruh kaum muslimin dengan izin imam. Hak milik itu dapat diberikan kepada seseorang melalui kerja. Yang kedua, fai, tanah yang dimiliki oleh imam dan berada dalam kekuasaannya. Tanah tersebut digarap baik untuk keperluan pribadinya maupun untuk kepentingan umum. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah materi pelanggaran riba dan implementasi zakat. Untuk yang pertama adalah pelanggaran riba. Pelanggaran riba adalah selain kepemilikan harta dan kebebasan, persoalan uang dan peredarannya juga dipandang oleh Telegani sebagai salah satu masalah sentral di dalam ekonomi. Selain pelanggaran penimbunan uang, beliau juga membahas riba. Di dalam ilmu ekonomi, sebagaimana Naqvi, Telegani melihat bahwa riba sebagai salah satu pertambahan harta secara otomatis tanpa adanya produktivitas tenaga kerja. Definisi ini tidak hanya mencakup bunga uang, melainkan juga transaksi yang dibayar di muka dan transaksi secara kredit. Secara umum dapat kita ketahui bahwa riba adalah suatu problematika yang haram. Dan selanjutnya adalah zakat. Zakat bersama-sama dengan khums, 1/5 kerja, 1/5 terus kerja pajak tanah dan harfat pajak benda. Dipandang oleh Telegani tidak hanya sebagai kewajiban agama, melainkan juga sebagai alat untuk memelihara kerjasama, distribusi yang adil dan untuk memenuhi permintaan publik. Zakat didefinisikan sebagai tetap dari produk tanah, binatang, peliharaan, uang tunai dan mata uang asing serta logam mulia.